Sahabat bisnis dan profesional, teman-teman semuanya, para tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi ini, bedah bisnis kita akan bedah mengenai bagaimana bisa ekspor dan solusinya. Tentunya bersama tim dari BTSA Logistik. Di studio telah hadir Pak Johnson, Direktur BTSA Logistik, dan ada Pak Antoni, Head of Export Department dari BTSA Logistik. Dan BTSA Logistik saat ini memiliki 4 divisi, yaitu ada ekspor, import, antar pulau, dan tracking yang untuk melayani ekspedisi logistik di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada di 9 kota ya Pak ya, di seluruh Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia. Pagi hari ini khusus akan memberikan solusi informasi ya bagi sahabat bisnis dan UMKM dan tentunya perusahaan yang ingin ekspor barangnya ke luar negeri. Kita akan bahas tuntas bersama pakar dan ahlinya. Ada Pak Antoni dan ada Pak Johnson dari BTSA Logistik. Selamat pagi Pak Johnson, Ya. apa kabarnya pagi ini? Pagi semuanya, ya untuk Tribuners, ya ini baik kabarnya hari ini. Terima kasih sudah diundang biasa. Pak Siandet untuk di sini untuk berbagi beberapa tips ya. Ya ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang dari Pak Siandet ataupun dari para Tribuners yang akan coba kami jawab gitu Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk Sama-sama. waktunya di studio Tribun Medan. Siap. Selamat pagi Pak Antoni, apa kabarnya? Selamat pagi juga, baik Pak Sinit. Terima kasih untuk undangannya Pak di pagi ini di Tribun Medan. Semoga kehadiran saya di sini bisa memberikan informasi tentang ekspor yang selama ini kami yang mungkin ada kendala di lapangan. Gitu. Oke, terima kasih kehadirannya Pak Antoni, Pak Ya. Johnson. Kita mulai ya. Ini Ya. ekspor kan gampang-gampang susah ya Pak ya. Iya. Sebenarnya sebuah perusahaan jikalau ingin maju, salah satu adalah ekspor ke luar negeri. Karena pangsa pasar kalau sudah menjadi sangat kuat, tentunya di lokal dan kemudian nasional. Kalau ekspor itu kan negara tujuannya banyak sekali, tidak terbatas. Kita bisa ekspor satu negara itu mewakili jumlah penduduk yang luar biasa sehingga volume penjualan dapat meningkat. Nah, para pebisnis UMKM ingin mengetahui lebih lanjut sih bagaimana tentang prosedur ekspor barang ke luar negeri. Apakah prosedurnya mudah, Pak Johnson? Mungkin Ya. yang ceritakan secara garis besar. Untuk saat ini pemerintah sangat mensupport ya untuk ekspor ya terutama ya. Karena ya untuk ekspor sekarang sudah dipermudah, baik UMKM juga bisa melakukan ekspor ya. Ya, cuman memang jika kita mau ekspor barang kita harus menanyakan kepada pembeli dokumen apa-apa saja yang mereka butuhkan gitu. Mungkin kalau dokumen biasanya sih yang lebih teknis Pak Antoni sih bisa coba jelasin dokumen umum gitu yang selama ini BTSA pernah berjalan gitu. Silakan Pak Antoni. Oke. Biasanya kan kayak gini. Itu tergantung dari permintaan buyer. Seperti yang dibicarakan sama Pak Johnson, itu alangkah baiknya setiap hendak ekspor atau awal dari mau melakukan ekspor itu ditanyakan ke buyer. Oke. Dokumen-dokumen apa aja yang perlu kami siapkan di negara asal untuk nanti di negara tujuan bisa digunakan untuk sebagai pengeluaran barang di sana. Oke. Kurang lebih yang bisa saya informasikan biasanya itu seperti kalau misalnya barang yang seperti kopi itu biasanya membutuhkan ICO, ICO, yes. ICO, COO. Biasanya dua itu sama pito sanitari. Itu pada umumnya cuma 3 dokumen itu sih Pak. 3 dokumen. Oke. Pak Antoni bisa sedikit lebih jelas mengenai ICO, COO, dan PITO supaya nanti sahabat bisnis dan tribuners bisa mengetahui supaya ada persiapan untuk lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan dengan setelah pembicaraan ini banyak perusahaan-perusahaan di Medan Sumatera Utara yang ready untuk ekspor dan memajukan bisnis UMKM di Sumatera Utara. Pak Antoni silakan. Oke. COO itu kepanjangannya adalah itu Certificate of Origin. Atau yang dikenal sebagai surat keterangan asal, di mana dokumen ini menerangkan bahwasannya ini produknya itu dari negara mana, asalnya dari mana, dan
Untuk kopi ini membutuhkan ICO. ICO itu Identification Coffee Organization. Oke, berarti Oke. spesifik di industri kopi ya? Iya, kami ya banyak menguruskan beberapa perusahaan juga Oke. selain kopi, gitu. Oke. Tapi pada umumnya memang setiap negara ekspor itu membutuhkan ICO ya? COO. Certificate of ICO itu Origin. khusus untuk kopi. Khusus untuk kopi ya? Iya. Oke. CO itu untuk segala jenis barang sih. Oke, oke. Nah, Oke. Pak Antoni, lebih teknis ya, seperti misalnya, itu kan bersifat COO dan kemudian ICO khusus untuk kopi ya, kalau kita ingin melakukan ekspor ke luar negeri ya. Dari proses, misalnya ada satu perusahaan, katakanlah perusahaan di Kota Medan dan Sumatera Utara ini, ingin ekspor, produknya sepertinya, contohnya adalah misalnya snack. Bagaimana cara ekspornya? Apakah misalnya harus persiapan izin apa? Apakah dari izin perusahaan itu sendiri harus ada izin apa? Prosedurnya bagaimana sampai barang ini sampai ke luar negeri? Oke. Jadi gini. Biasanya itu tetap kalau saya itu tanyakan ke customer. Coba tanyakan ke buyer itu membutuhkan dokumen apa saja yang perlu dilengkapi. Itu tetap tahap pertama saya untuk bisa menganalisa dokumen-dokumen yang perlu saya lengkapi di Medan. Oke. Biasanya untuk snack itu tidak membutuhkan banyak dokumen, cuma membutuhkan yang namanya COO. Kami pun ada handle beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ekspor makanan ringan. Memang ada. Sejauh ini sih untuk makanan ringan cukup mudah pengurusannya. Iya. Seperti Certificate of Origin, dan kemudian perusahaan itu untuk bisa ekspor dan harus terdaftar di mana ya Pak? Terdaftar di mana? Apakah ada satu departemen yang sebuah perusahaan itu perlu daftarkan, dan prosedur izin-izin apa? Apakah ada izin khusus selain izin perusahaan PT? Izin khususnya pasti untuk semua perusahaan yang ingin ekspor itu NIB, itu paling penting. Oke. Itu paling dasar, itu yang wajib dilengkapi untuk perusahaan. Oke. NIB, nomor induk berusaha. Oke. Itu bisa didaftarkan di OSS. Online Single submission. Oke. Itu bisa disubmit berdasarkan online gitu. Oke. Sekarang udah mudah sekali ya, Pak Johnson ya? Iya, sangat Jadi mudah dengan sih. mendaftarkan NIB melalui OSS dan perusahaan sudah terdaftar untuk bisa ready. Nah, Iya. Pak Johnson, untuk ekspor, apakah hanya untuk perusahaan besar? Misalnya perusahaan-perusahaan UMKM lah, dia skala industrinya sangat tidak besar, apakah memungkinkan untuk melakukan ekspor barang ke luar negeri? Sangat memungkinkan. Jadi untuk saat ini kan kita tahu ya UMKM sedang kita genjot ya. Jadi kadang-kadang kalau UMKM kita berbicara dengan mereka, tolong deh urus SIUP, HO, segala-segalanya, mereka akan merasa, waduh, ini cukup complicated. Ini saya nih trial pasar nih, contohnya mereka pengrajinnya celana jin ya. Ya. Mereka mau ekspor ke Malaysia atau ke Singapura, tetapi mereka belum ada NIP. Ya, perusahaan kami juga ada melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bisa membantu mereka untuk ekspor gitu Pak. Asalkan mereka cukup mempunyai NPWP Pak. Oke. Jadi mereka kadang-kadang kan kita paham ya mereka Dan baru itu produksi. legal ya Pak ya? Legal ya, itu semuanya nanti di pemberitaan ekspor barang akan dicantumkan nama eksportirnya dan pemilik barang Pak. Jadi di sana juga legal secara di bea cukai, legal secara perpajakan Pak. Itu biasanya perusahaan kecil mereka akan mencoba cara ini untuk trial Pak. Setelah jalan beberapa kali, kita saranin pakai perusahaan sendiri Pak. Karena kan ya kita ngerti lah mereka juga baru mulai usaha, kita minta dia buat satu legalitas itu kan perlu satu cost ya Pak ya. Iya. Jadi artinya cukup hanya ada NPWP sama Iya. izin perusahaan, Iya. kemudian dapat melalui ekspor melalui pihak ketiga ya yang memiliki izin ekspor ya Pak ya. Iya. Memiliki izin ekspor dan itu legal secara hukum dan perpajakan. Iya. Setelah besar baru Bapak sarankan dia memiliki NIB sendiri ya. Iya. Kalau sudah rutin biasanya Iya. kan awalnya trial dan seperti itu. Iya, benar Pak. Itu kan sangat kita support sih. Memang sometimes sih orang akan berbicara
kenapa BTSA sampai menghabiskan banyak waktu untuk UMKM harus menjelasin detail. Kadang-kadang kan mereka nggak paham ya gitu ya, Ya, bahasa yang biasa kita ini. Tapi kita bilang sih ya kita sebagai Jasa perusahaan logistik. ya jasa logistik juga bertanggung jawab lah. Karena kalau perekonomiannya Indonesia berjalan, otomatis bisnis kami juga running well Pak gitu Pak. Dan ini cukup menarik karena Bapak banyak bantu di UMKM Iya. dengan harapan UMKM ini menjadi besar dan akan menjadi partner bisnis yang Iya. bagus ke depannya ya karena Iya. memberikan solusi dari awal. Pak Tony, itu untuk barang apa saja kah yang selama ini boleh diizinkan ekspor berbagai yang ditangani lah ada berbagai kategori. Misalnya food atau bagaimana? Sejauh ini sih kalau Ya. misalnya barang yang akan diekspor itu kami pertama-tama itu cekkan di industri dulu barang-barang yang hendak diekspor apakah itu memang diperbolehkan ekspor atau enggak. Ya. Oke. Dengan cara itu men-track berdasarkan HS code-nya. Jadi nanti di NSW itu ada tertera semua latas-latas yang perlu dilengkapi dan apakah barang itu boleh diekspor. Oh, misalnya memang beberapa bulan yang lalu saya ada handle yang barang tambang. Itu kan ada kena latas tidak boleh diekspor. Oke, tambang ya. Iya. Oke. Tapi itu dari perusahaannya sendiri itu ada urus perizinan di perdagangan. Oke. Jadi mereka ada minta pengecualian dengan kuota berapa yang boleh diekspor. Dan itu boleh. Dan itu harus ada izinnya ya. Ya memang harus ada minta perizinan dari perdagangan. Oke. Nah, itu nanti ada keluar surat perizinan untuk memang barang ini layak diekspor dengan jumlah tertentu, nggak boleh melebihi dari kuota tersebut. Oke, ini menarik ini Pak. Jadi saya bicara spesifik jasa yang diberikan oleh BTSA Logistik untuk memberikan support kepada para pengusaha maupun UMKM. Apa yang diberikan supaya nanti ekspor ini bisa dipermudah? Informasi, apakah prosedur, apakah ada sharing session, apakah ada edukasi yang biasanya diberikan kepada calon customer, Pak, silakan. Oke. Jasa yang biasanya kami berikan itu kami ada beberapa, maksudnya ada via beberapa pelabuhan, bisa dari kami ada service via pesawat. Berarti ada dari udara, via udara ya? Via udara, terus via dari belawan pastinya, terus yang satu lagi itu via Tanjung Balai. Kami ada partnership dengan perusahaan satu lagi yang di Tanjung Balai. Yang bisa membantu ya? Iya, artinya betul. mereka mau dari pelabuhan mana saja kah, itu boleh ya melakukan ekspor. Dan dari segi efisiensi, Pak Johnson bagaimana ekspor? Apakah ekspor ini juga dari kota-kota tertentu itu bisa lebih murah atau bagaimana? Apakah sama? Memang sih letak geografisnya Indonesia kita mesti sangat menguasai ya Pak. Kadang-kadang kayak barang mereka ada di daerah Rantau Prapat. Ya mereka harus memilih ini mau diekspor dari Belawan atau dari pelabuhan yang lain gitu. Mungkin yang lebih dekat Pekanbaru, tetapi ocean freight dari Pekanbaru ke negara tujuan mungkin akan mahal. Jadi jangan sampai mereka salah langkah, kita akan memberikan satu edukasi ke mereka. Oh, ini barang ada di titik mana, kita akan memberikan satu komparasi harga. Kalau dari pelabuhan A seperti ini, pelabuhan B seperti ini. Yang seperti Pak Antoni ngomong itu ada ekspor melalui Tanjung Balai ya. Oke. Itu sih untuk saya lihat Tanjung Balai juga, Bea Cukai Tanjung Balai sangat mensupport ya. Karena untuk Tanjung Balai itu biasanya market di Malaysia. Jadi Malaysia itu tanah sedikit, jadi marketnya lumayan ya, memang nggak terlalu gede, tetapi mereka adalah sekitar 20-30 juta jiwa dan banyak wisatawan ya di sana ya sebelum pandemik. Nah, jadi kita berebut market antara Thailand dengan kita untuk marketnya Malaysia. Jadi Thailand biasanya via darat, kita via laut, dan dari Tanjung Balai ke Malaysia cuma cukup 12 jam. Bisa lebih efisien ya? Ya, daripada kalau via pesawat mungkin agak high cost ya Pak ya. Jadi biasanya kalau barang-barang yang mudah rusak, mereka akan kirim sore atau besok siang paginya. ke Tanjung Balai. Saya tuh naik ke kapal,
besok paginya sudah sampai di Malaysia. Biasanya food and beverage ya? Itu Ya, biasanya makanan ya? ubi, pisang, Oke, sama oke, ya. komoditi Ya, buah-buahan jeruk lah. gitu, buah-buahan ya gitu Oke, ya. oke. Supaya bisa cepat sampai dan tidak terjadi apa ya, dia kerusakan karena faktor-faktor lain Iya. penyimpanan dan Karena sebagainya. memang di Bea Cukai juga sangat support ya, walaupun kita sampainya sore, mereka juga standby. Karena kan kita harus melapor ke mereka juga gitu. Iya, Oh, ini barang nih mau diekspor. Karena biasanya kalau jalan itu kapal tengah malam, Pak. Jadi Iya. spesifik adalah sayur-sayuran sama buah-buahan ya, yang Iya. paling banyak ya. Iya. Apalagi di Sumatera Utara ini Iya. penghasil sayur-sayuran itu salah satu yang paling besar ya, Iya. termasuk. Kalau ikan bagaimana Pak? Ya, Sumber ikan daya ikan, laut. Ekspor ada pernah tangani? sebenarnya ikan ini dari awal Tanjung Balai ke Malaysia? itu produk utamanya ikan, Pak. Oke. Jadi ikan itu rutin. Jadi dari ikan itu berkembang ke barang-barang lain. Oke. Saat ini sudah ada 5 kapal ya, Pak Antoni, yang ke Iya. Malaysia ya, tujuan. Setiap Seminggu hari? ada 5 pengiriman. Pengiriman. Iya, seminggu. Dan itu apa saja yang dikirim? Yang seperti dijelaskan sama Pak Johnson itu buah-buahan, Buah-buahan, sayuran, sayuran, ikan, sama ikan. yang Aha. dia perlu cepat sampai ke Ya, notabene fresh ini ya. itu fresh pun ya. Oke, oke, Perlu oke. cepat. Menarik Kemarin sekali ya. Waktu musim apa ada dikirim juga kambing ke sana gitu sepertinya ya. Live ya, yang hidup ya. Enggak sih. Live sih enggak. Dagingnya. Oh, Dagingnya, dagingnya. Oh. oke. Ya udah diolah. Madu juga ya kemarin. Iya. Kalau yang live fresh food itu lebih kepada Tanjung Balai untuk daerah tujuan Malaysia, Singapura bisa dari sana? Belum. Belum ya. Ke Malaysia itu paling dekat ya. Iya. Kalau di Belawan apa saja yang jalurnya untuk ekspor keluar, Pak? Biasanya normal. Di Belawan, semua semua- barang sih. semua kalau barang ya. semua barang. Tapi yang untuk- bersifat kontainer ya. Iya, container rice. Seperti mungkin kemarin ada satu temen dia coba pertama-tama UMKM dia coba ekspor apa kuali ya itu ya. Oh, kuali ya, Ya, betul. pertama dia ekspor cuman sedikit tapi terakhir jadi rutin ya. Betul. Ya, itu market di Malaysia juga. Tapi itu karena barangnya lumayan gede, dia ekspornya melalui Belawan gitu, Pak. Ini menarik sekali ya. Artinya dengan kuantiti sedikit dibantu ekspor, Ya, ya dengan harapan bisnis akan tumbuh berkembang Iya. dan perusahaan akan menjadi gede. Ini sangat bagus sekali. Nah, saya ke Pak Antoni. Pak Antoni, ini spesifik NIB Pak. Bagaimana cara untuk mendaftar NIB? Misalnya ada perusahaan yang ingin ekspor, kan syarat pertama harus daftar melalui online OSS, nomor induk berusaha secara online. Itu prosedurnya dan detailnya seperti apa Pak? Sehingga para tribuners bisa memahami ada preparation. Oke. Pada umumnya itu dokumen yang perlu disiapkan itu yang paling jelas itu yang pertama NPWP perusahaan. NPWP ya? NPWP Itu harus ada NPWP. harus ada. Terus TDP kalau SIUP? ada SIUP Butuh? TDP. Oh. Tapi sekarang sih udah sistem NIB sih. NIB. Nanti kalau udah urus NIB, SIUP TDP udah sepaket itu Pak. Satu paket. Iya. Jadi TDP itu surat keterangan domisili kalau ada. Oke. Terus KTP penanggung jawab. Oke. Iya. Penanggung jawab artinya pemilik perusahaan ya. Aha. Terus jumlah kalau nggak salah hari itu saya ada tanyakan itu membutuhkan jumlah karyawan juga. Jumlah karyawan. Iya. Untuk diisi di OSS Iya. untuk mendaftar NIB secara online ya. Iya betul. Dan Pak Antoni, prosesnya berapa lama itu? Kurang lebih sih seminggu. Seminggu. Iya. Gitu. Dan apakah bisa ditolak atau diterima? Ada kemungkinan ditolak atau salah isi dan sebagainya? Ada proses verifikasi? Pasti ada proses verifikasi sih Pak Oke. di pusatnya. Tuh. Verifikasi udah selesai, itu di email melalui informasi atau di OSS itu sudah ada keterangan bahwa Biasanya memang perusahaan itu sudah diizinkan atau memiliki izin ekspor? Oke, sepengetahuan saya sih pasti setiap legislasi setiap instansi itu mereka pasti minta email. Oke. Jadi segala maksudnya proses legislasinya responnya pasti ada di email. Oke. Bisa dilihat dari website juga. Oke. Jikalau ada beberapa mungkin sahabat bisnis dan tribuners yang ingin mengetahui, apakah boleh berkonsultasi dengan Pak Antoni? Boleh. Boleh ya. Mhm. Oke. Para tribuners silakan ya. Jikalau pebisnis yang ingin melakukan ekspor barang ya atau memiliki tujuan visi ke depan ingin memajukan perusahaan, apakah itu UMKM atau perusahaan untuk ekspor ke luar negeri, silakan hubungi BTSA Logistik
cari Pak Antoni di nomor handphone berapa? Di 0821 0821 6680 6680 7367. 7367 ya. Silakan hubungi Pak Antoni dan bisa juga cari websitenya .btsa.co.id. .btsa.co.id ya. Ya. Nanti di sana ada bisa cari karena ada 4 departemen divisi, cari divisi ekspor ya untuk para tribuners yang ingin mengetahui prosedur ekspor dengan secara detail. Nah, saya ke Pak Jansen. Normally Pak, perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspor, negara tujuan mana yang paling bagus Pak? Saat ini yang menarik. Ya, Ini memang sih, input bagi pebisnis supaya nanti ada mimpi, ada semangat untuk melakukan ekspor dan kita bukan hanya melakukan import barang, tapi kita juga bisa melakukan ekspor barang untuk menambah devisa bagi negara kita. sebenarnya untuk ekspor ini sih kita menjangkau semua negara ya, tetapi kembali lagi kepada produk ya. Jadi kalau produk andalan kita itu seperti CPO ataupun kopi, kita berbicara satu persatu seperti kopi ya, kita akan melihat di Indonesia kopi termasuk high quality. High quality. Jadi itu bisa diterima di negara-negara maju ya seperti Jepang ataupun negara-negara Eropa. Tapi kalau kayak produk-produk CPO ya mereka lebih ke China ya, di China, di India, karena memang negara penghasil CPO yang paling gede kan Indonesia sama Malaysia ya, dua itu yang kadang ya berbanding hampir inilah. Cuman memang Indonesia lebih besar karena kan tanah kita lebih ini ya Pak ya. Secara luas ya. Tapi kalau kayak ini sih tergantung daerah ya. Contohnya kalau di daerah Jawa itu banyak pengrajin seperti di Jepara sana, itu marketnya lebih ke Eropa sana. Mereka lebih ke estetika ya Pak ya. Jadi kalau kayak di Bali ya mereka banyak perajin, banyak wisatawan yang dari Australia itu kebanyakan ya mereka banyak belanja di sana gitu. Tapi kalau mostly hasil buminya andalan kita ini CPO, di kopi sebenarnya ikan juga banyak ya, cuman memang Ikan banyak hidup atau ikan laut Pak? ikan laut fresh Fresh ya. karena sebenarnya kan kita negara maritim ya. Yang sudah di packing Ya sudah di packing, bukan live ya, tapi dia freeze, Freeze ya. ya. Cuma memang kendalanya banyak pengusaha kita yang belum bisa memenuhi syarat HACCP. Oke. Sebenarnya di Aceh itu sangat banyak Potensi ya. potensi Pak, yaitu yang memang harus di ini sih Pak, Oke. digali ya. Sahabat Tribuners, ini ada informasi bahwa negara kita, negara maritim kaya akan hasil laut. Hasil laut luar biasa, bisa kita ekspor ke luar negeri. Namun ada persyaratan HACCP ya. Ya, HACCP itu standar internasional gitu ya. Karena Mungkin Pak Jansen bisa jelaskan HACCP prosedurnya bagaimana mendapatkan sertifikasi atau bisa melewati serangkaian standarisasi ini, Pak Jansen, silakan. kalau untuk di HACCP itu kan detailnya itu di Departemen Perikanan. Oke, Terus yang oke. dari kami ini kalau ada yang seperti ini kita sih lebih tanda kutip jangan seperti calo. Jadi biasanya kami akan membawa si customer, nah ini loh Langsung ya. instansi yang ini, coba langsung tanyain. Jadi kita open seperti yang Pantoni ngomong COO ya, kita juga daftarin atas nama perusahaan itu perusahaan sendiri. ya. Jadi kita cuma mengambil bagian handling kita. Untuk legalitas biasa kita akan kasih petunjuk seperti pembuatan NIB, seperti bagaimana mendaftarkan di HACCP, instansi mana yang mau kita cari gitu. Karena memang seperti ini aja yang belakang ini setahun yang lalu ada kami handle ikan kerapu ya Pak Antoni ya. Kerapu hidup. Itu udah beberapa kali ekspor ya itu ke negara mana? Udah hampir 4 kali ekspor. 4 kali ekspor ya. Sekali ekspor bisa puluhan ton ya? 8-10 ton gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Iya. Kerapu hidup ya. Iya. Jadi di Medan Sumatera Utara ini yang ada potensi ekspor adalah ikan hidup ya, kerapu yang sudah dilakukan ekspor dan disupport oleh BTSA Logistik, dan sayuran, Ya, buah-buahan juga bisa, dan kemudian CPO, Ya. kekayaan alam kita Ya. ya. Dan untuk kerapu hidup prosedurnya bagaimana Pak? Tingkat kalau untuk dari segi
dokumentasi. NIB perlu tetap ya? Tetap perlu. Tetap itu harus apa? Cuman medianya beda ya? Ya, medianya beda. Medianya beda. Kalau hidup seperti apa? Lewat darat atau udara, Pak? Eh, Atau laut atau udara? Ya. Kalau hidup itu kami kebetulan itu portnya di Pangkalan Susu. Beda ya? Beda lagi. Oke. Oke, di Pangkalan Susu nanti dari eksportir ini akan mengirim kapal khusus itu yang di bawahnya ada memang udah dilengkapi dengan fasilitas yang bisa mengangkut ikan hidup. Oke, jadi nanti dikirimkan ke Medan, ke Pangkalan Susu, ke Pangkalan Susu, dari Hong Kong ke Pangkalan Susu. Dari Pangkalan Susu ke Hong Kong. Dari Hong Kong ke Pangkalan Susu dulu. Kapalnya? Ya, dikirimkan dulu ke sini. Kapalnya? Iya, betul. Itu kapal khusus? Iya, kapal khusus. Oke. Oke, nanti udah sampai di Pangkalan Susu, kami ada kerjasama dengan agen kapal juga. Yes. Di sana akan dilakukan check-in kapal. Oke, memastikan apa yang dicek? Yang di check-in kapal itu pertama itu pasti bea cukai harus diundang dulu. Terus pihak kesehatan, dinas kesehatan. Oke. Dinas kesehatan untuk memastikan itu krunya aman. Apalagi ini kan masih masa pandemi. Jadi untuk kesehatan pasti wajib pertama dulu diundang. Jadi di swab antigen atau apa, itu nanti kalau memang udah sehat, baru bea cukai masuk. Masuk untuk periksa. Memang kalau misalnya kapalnya itu ada membawa ikan, itu harus dilaporkan sewaktu undang bea cukai. Oke. Bea cukai pun bisa memastikan ikannya berapa ton, berapa kilo gitu. Potensi luar biasa ya. Ternyata Sumatera Utara kita sampai ke Aceh ini, daerah istimewa Aceh memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Ekspor kerapu rutin itu dilakukan? Biasanya 3 bulan sekali. Oke. Selain kerapu, apalagi ikan yang diekspor secara live hidup? Sejauh ini sih masih kerapu. Masih kerapu ya? Iya. Oke. Luar biasa. Pak Johnson, ini secara live ekspor kerapu ya ke luar negeri. Dan itu negara mana yang biasanya memiliki potensi untuk menjadi customer? Oh, kerapu Ekspor kayaknya ikan. sepertinya Hong Kong. Hong Masih Kong Hong aja. Kong. ya, di Hong Kong. Ya. Iya. Di Singapura, Belum kemudian ada. Eropa masih belum ada ya? Belum. Kebanyakan permintaan mereka sih di Hong Kong. Di Hong Kong ya? Iya. Oke. Pak Anthony, untuk biaya-biaya, biasanya kalau ingin melakukan ekspor ke luar negeri, estimasi biaya apa saja yang ada? Estimasi yang pertama itu yang paling jelas lift on lift off untuk kontainer ya. Itu pastinya lift on lift off kontainer. Yang maksud lift on lift off itu pengambilan kontainer empty, kosongan empty di depo Belawan. Itu pastinya akan menggunakan crane yang dari depo itu kami maksudnya bayarkan lolo untuk diangkat kontainernya ke Trado. Yang kedua itu pasti tracking. Tracking itu tergantung jauh dekatnya gudang. Oke. Yang ketiga itu penumpukan di Pelindo. Itu sewaktu udah siap staffing semua pasti kan mau dimasukkan ke Pelindo. Pelabuhan Indonesia itu membutuhkan biaya juga. Oke. Nah, penumpukannya di sana. Oke. Lebih kurangnya yang 3 itu. Yang bersifat umum dan itu semuanya transparan ya. Iya. Dan BTSA selalu memberikan pelayanan transparan kepada customer ya. Pak Johnson bisa ceritakan sedikit tentang pelayanan yang diberikan BTSA sehingga mampu mendapatkan perhatian dan kepercayaan sampai saat ini, khususnya di ekspor, Pak. Iya, kalau di ekspor kan kita berhubungan dengan banyak instansi ya Pak ya. Jadi setiap contohnya perlu PAITO instansi karantina, perlu COO instansi Kemendak, perlu head certificate instansi yang lain lagi. Jadi kalau di kami semua open ya, maksudnya kita akan menceritakan prosesnya kepada customer yang mau ekspor. Dan kalau untuk instansi itu tidak ada biaya ya, jadi tidak ada biaya, dan kita akan memberikan edukasi kepada mereka bagaimana caranya untuk mendapatkan registrasi sendiri. Setelah itu kita juga memberikan servis untuk membantu mereka ya Pak ya, untuk meng-apply dokumen. Kalau itu membantu ya kita cuman
mengambil sedikit fee lah gitu. Itu untuk ya workers kita gitu Pak. Oke. Untuk Ya. pelayanan yang diberikan oleh BTSA. Iya. Tetapi semuanya ada sesuatu yang ada timbul biaya itu semua terukur, apalagi yang berhubungan Iya. dengan biaya-biaya yang sudah ada resmi dari Iya, benar, Pak. pemerintah dan Iya, bea cukai iya. ya. Sama satu lagi mau ditambahkan yang ekspor lumayan banyak dari sini sih sarang burung walet ya. Oke, luar biasa ya. Iya. Ini potensi. Saya lihat Menteri Perdagangan kita itu kekayaan alam yang luar biasa itu adalah ekspor burung walet. Iya, salah satu andalan kita sih. Kabarnya sangat sulit. Apakah benar untuk melakukan ekspor? Untuk melakukan ekspor sarang burung walet yang agak pasar paling banyak adalah China. Oke. Dan pemerintah China ini sangat selektif ya untuk sarang burung walet ini. Jadi sebelum satu perusahaan melakukan ekspor ke sana, mereka harus meminta izin kepada pemerintahan China. Untuk mendapatkan izin ini, pemerintahan China akan mengirim satu instansi untuk memastikan semua sesuai standarisasi. Oke. Seperti kami ada perusahaan yang kami handle, PT Original Nest ya. Iya. Dia setahun itu mungkin bisa berapa puluh ton ya itu ya. Karena jatah dia aja setahun sekitar hampir 30 sampai 40 ton untuk sarang burung walet gitu, untuk ke China saja gitu Pak. Dan itu ada kuotanya ya. Iya, itu ada kuotanya Untuk ke ekspor China. sarang burung walet itu yang pertama harus izin kuota dari negara tujuan ya. Khusus Cina aja, Oh, khusus Cina aja kuota. Selain China, Yang Eropa lain, jadi belakang nih PT Original Nest mereka juga melihat mungkin selama ini market tertuju cuma China. Mungkin sepertinya setengah tahun yang lalu mereka ada undang 27 negara ya untuk Betul. sebelum pandemi ya itu ya. Iya betul. Ya. Mereka ada undang untuk memperkenalkan produk mereka dari beberapa negara. Eropa ada, Asia ada, Amerika pun ada. Tuh. Jadi yang selama ini yang mereka ekspor memang umumnya ke China. Melalui expo ini, pameran tersebut, mereka mendapat beberapa customer juga dari Eropa, dari USA, itu ada gitu. Jadi gak dominan lagi ke China, tapi memang umumnya ke China gitu. Ya besarnya ke China. Karena memang di Kemendak juga saat-saat normal dulu mereka sering melakukan expo, mengundang UMKM-UMKM yang mau menggabung gitu. Iya. Istilahnya kadang-kadang mereka expo di Rusia, expo di mana, karena mereka memiliki program seperti itu dari pihak Kemendak. Kita juga hubungan dengan pihak Kemendak sangat baik sih. Sehingga dukungan dan informasi itu Ya. bisa diberikan secara akurat, tepat waktu, on Ya. time, update kepada Ya, calon customer ya. ya kepada kami akan salurkan kepada ini. Artinya profesionalisme dari BTSA Logistik memberikan support lah ya, Iya, tapi Pak. semua aspek legalitas, semua transparan antara customer yang bisa berhubungan dengan departemen terkait ya. Iya, ya, Pak. Bersifat pendamping yang untuk memberikan saran yang supaya mempelancar semuanya. Pak Antoni, kesulitan-kesulitan apa atau masalah-masalah yang sering dihadapi oleh eksportir? Sehingga kesulitan ini kalau diminimalkan sehingga akan mempermudah para eksportir itu dapat melakukan ekspor barang ke luar negeri. Sejauh ini Atau kendala atau hambatan? Sejauh ini kendala belum ada kendala yang begitu signifikan. Masih bisa dihandle lah gitu. Pernah nggak produk itu dikirim ke luar negeri dan akhirnya tidak diterima dan ditolak dan kirim balik ke Indonesia? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Sejauh ini yang diurus sama BTSA sih belum pernah kejadian seperti itu, di mana udah diekspor dikirim balik. Oke. Tetap bisa dihandle. Oke. Artinya preparation semuanya, cek dokumen dan sebagainya sudah kelengkapan sama prosedurnya. Cek negara asal ya, seperti Pak Antoni ya. Apa yang paling penting persyaratan negara asal ya, jangan sampai oh ini kurang akhirnya dibalik kembali. Betul. Kemudian negara asal, kemudian preparation dari negara tujuan dicek, kemudian negara asal persiapkan. Dari segi quality bagaimana? Itu tergantung buyer kesepakatan dengan seller ya. Iya, betul. Itu BTSA nggak ikut campur masalah teknikal seperti itu ya. Untuk sales kontraknya ya. Nah, itu internal dari antara kesepakatan mereka sendiri ya. Dari segi karantina bagaimana? Maksudnya? Karantina untuk sesuatu yang katakanlah tidak mudah, yang hidup lah.
yang prosesnya. hidup karantina Apalagi sekarang kan pandemi kan Iya. orang lagi fokus ini. Seperti yang ikan yang mau itu gimana Ah, prosesnya? oke. Coba diceritakan. karantina ikan, pengawasan karantina ikan Pengawasan ya. karantina Oke. karena yang hidup ini kan ada potensi untuk penyaluran Iya. virus, ada potensi Iya. ya kan. Itu tentunya harus dicek sedemikian rupa. Bagaimana ya? Berapa Prosedurnya lama dan sebagainya? prosedurnya gini. Sebelum hendak dilakukan ekspor ini, pihak karantina ikan pasti akan meminta menguji sampel ikan yang akan diekspor. Itu nggak perlu banyak. Kalau misalnya yang baru-baru ini hendak jalan ini, kami biasanya cuma kirim 1 ekor ikan untuk sebagai sampel aja. Menyatakan bahwasanya nanti mereka tes, menyatakan itu free dari virus, Oke. dari bakteri atau apa. Jadi ada sampel yang dikirim ke Iya. karantina untuk dites itu Betul. hidup ya? Iya. Antoni, kalau itu adalah ikan hidup ya? Bukan, betul itu pertama ikan hidup, terus menguji virus Oke. sama bakteri-bakteri lainnya. Oke. Itu memang udah bebas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan waktu itu? Biasanya sih itu waktu kerja itu 7 hari. 7 hari dari dimasukkan ikan hidup itu di Oke, karantina ikan. Setelah itu udah diperiksa atau diuji bebas, nanti akan keluar laporan hasil uji. Gitu. Oke. Habis itu baru kami lakukan pemanggilan pengawasan karantina ikan. Itu selama pandemi kami biasanya via Zoom aja. Via Zoom. Zoom atau video call Oke. untuk pengawasan. Kalau udah sebelum pandemi ini, mereka biasanya disuruh jemput langsung ke sana pemeriksaannya. Oke. Pengawasannya langsung orang karantinanya ke sana. Oke, untuk memastikan ya, Iya, melihat betul. kondisi yang real ya. Apa yang disampelkan sama dengan yang diekspor. Mereka harus memastikan itu juga. Oke. Biar jangan ada ekspornya nakal gitu. Oke. Hmm. Yang pasti harus mengikuti standar dan prosedur ya. Iya, betul. Berarti potensi kalau tadi ada kerapu, ikan air tawar bagaimana Pak ya? Seperti ikan lokal air tawar, apakah ada diekspor juga? Sebenarnya ikan air tawar lumayan banyak diekspor ya. Itu biasa ikan nila ya, Nila. yang dari Danau Toba. Danau Toba. Ya memang so far kami belum ada menghandle, Oke. cuman kami juga Prosedurnya sama ya? Iya, prosedurnya sama. Tetapi mereka lebih ke ini ya, daging saja yang mereka ini. Filet, Filet ya, fish filet filet. daging, Ya, dia udah dikemas, Iya. diberikan ke ya, apa ya, eksportir ya, ya ke ke luar eksportir negeri, ya. Ya. bayar. Hmm. Ya, sembari menunggu pertanyaan, silakan ya, Ya. para tribuners yang ingin bertanya sama Pak Johnson dan Pak Antoni dari BTSA Logistik akan menjawab segala persoalan tentang ekspor. Hmm. Semoga Sumatera Utara, Medan ini akan menjadi dan meningkatkan ekspor dan kita akan mendapatkan devisa dan perusahaan akan semakin maju dan berkembang ke depannya. Ya, Pak Johnson, untuk ekspor ke luar negeri, ya, ini ada pertanyaan dari Pak Simamora ya, Ya. Pak Deardo Simamora dari Facebook Live. Bagaimana kondisi logistik di Indonesia saat ini? Mungkin dari segi keadaan, dari segi arus barang dan sebagainya. Selama pandemi ini, apakah ada hambatan dan sebagainya? Mungkin ini yang ingin diketahui oleh Pak Mamora secara garis besar. Silakan, Pak. Ya, selama ini sih untuk saat pandemik kan memang pemerintah tahu ya logistik ini nggak boleh berhenti ya. Seperti di Jakarta ada PSBB, tetapi untuk perusahaan logistik dikecualikan karena termasuk dalam salah satu lini usaha yang sangat penting ya. Karena kita garda terdepan untuk memastikan barang dikirim tepat waktu. Atau barang diterima tepat waktu, Pak. Bisa Bapak bayangin satu perusahaan ini menunggu bahan baku yang janjinya hari ini sampai, ternyata tidak sampai, bahan bakunya putus, berarti kan otomatis di perusahaan itu akan terjadi banyak kendala gitu, Pak. Rantai ekonomi juga pengaruh. Ya, jadi saat ini so far dalam pandemik kita tetap ikutin protokolnya pemerintah. Untuk pergerakan kita tidak dibatasin oleh pemerintah gitu. Karena memang sifat yang kami kirim hanya barang,
tidak ada kontak dengan customer direct gitu, nggak ada Pak. Kita cuman untuk barang doang gitu Pak. Oke. Nah Pak, tadi Pak Jansen ada cerita mengenai dukungan dari pemerintah ya. Ini para Tribuners ya, bisa mendapatkan kesempatan setiap tahun pemerintah melakukan pameran di luar negeri ya, untuk mendukung ekspor. Jadi informasi ini bisa didapat dari mana Pak Jansen? Iya, ini nanti nextnya mungkin bisa ikut di IG kami, akan kami update di IG kami gitu. Jadi mungkin kapan ada informasi akan kami upload. Jadi ikutin aja ininya di IG kami. Oke. Sahabat Tribuners, ikuti terus Instagram BTSA Logistik, BTSA Logistik ya Pak. BTSA Logistik untuk mendapatkan update seputar tentang prosedur ekspor dan tentunya informasi dari ekspor ada pameran di luar negeri, sehingga akan mempermudah, akan memberikan informasi kepada para Tribuners yang memiliki perusahaan, baik itu UMKM maupun perusahaan yang menengah. Dan dengan informasi ini mudah-mudahan dapat diberikan kesempatan untuk pameran bersama. Dan akhirnya perusahaan Bapak Ibu bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Yang saat ini ekspor kita masih didominasi oleh banyakkan sayur-sayuran ya, kemudian sumber daya alam ya, kopi dan sebagainya. Untuk yang produk-produk turunan yang kompleks dan inovatif, kreatif, bagaimana menurut Pak Jansen? Mungkin kalau untuk Sumatera kebanyakan kan memang kita perkebunan ya Pak ya. Jadi untuk pabrik-pabrik pendukung yang ada di Sumatera Utara ini kebanyakan sih hanya untuk konsumsi lokal ya Pak ya. Jarang yang untuk ekspor. Yang banyak ekspor sih kita melihat yang ada di daerah Jawa Pak. Kadang-kadang customer good yang banyak diekspor oleh perusahaan-perusahaan custom seperti ya kita bilang ya mie instan, mereka bisa mengekspor keluar. Setelah itu ya kita nggak menyebut merek ya, tetapi setelah mereka mengekspor di luar, mereka malah bisa mendirikan perusahaan di luar negeri gitu Pak. Bisa ekspansi ya? Ya bisa ekspansi. Kalau kayak yang kreatif sih saya lihat di Bandung ya, di Bandung lumayan banyak sih mereka produksi tas, sepatu, baju yang dimintain oleh luar negeri. Memang sih karena itu lebih high quality, mungkin pengirimannya nggak terlalu banyak ya, tetapi ada gitu Pak, rutin gitu Pak. Jadi mungkin ya saat ini dengan banyak sumber daya alam, tapi bisa kedepannya bisa ditingkatkan menjadi produk-produk yang kreatif, kerajinan tangan ya, dan sumber daya alam atau keahlian lokal ya, keahlian lokal yang bisa kita ekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Pak Antoni, untuk saat ini BTSA sudah melayani di bidang apa untuk membantu ekspor? Di kategori produk apa yang sudah dilayani? Oke. Dan kenapa mereka memilih BTSA Logistik? Produk yang kami handle itu biasa yang pertama itu pasti turunan dari kelapa sawit, CPO. Yang kedua itu kayu, terus yang ketiga kopi, yang keempat yang sarang burung walet, yang kelima makanan ringan, yang keenam ada rempah-rempah gitu, kemiri. Hampir berbagai industri sudah ya, masuk. Kemiri. Karet pun kami ada handle. Berarti kalau dilihat dari portfolio dari BTSA Logistik yang sudah banyak membantu perusahaan untuk ekspor, hampir semua lini produk sudah disupport oleh BTSA Logistik. Nah, Pak Antoni, berikan beberapa alasan mengapa harus memilih BTSA Logistik. Apa yang pelayanan yang keunggulan yang diberikan oleh BTSA Logistik? Keunggulan, BTSA Logistik itu pertama memberikan pelayanan yang maksimal dan memberikan edukasi secara terus-menerus. Apabila ada kendala, kami tetap ada edukasi solusinya gimana gitu. Terus dan jelasnya pasti dari segi harga pun bisa kompetitif lah gitu. Pelayanan, informasi dan para Tribuners dengan harga pasti ya kompetitif ya. Iya. Artinya ya kita juga
doing the best lah ya. Saat ini kompetisi juga sangat ketat, artinya semua harus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada customer ke depannya ya. Nah, tidak terasa pembicaraan sudah sangat panjang lebar. Semoga ini memberikan inspirasi, masukan kepada sahabat Tribuners yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri dan kita majukan produk-produk di Sumatera Utara ini. Dapatkan devisa untuk Sumatera Utara dan Indonesia melalui ekspor yang kita berikan ke luar negeri. Pak Johnson, ini untuk tips, ya tips untuk para pengusaha yang ingin ekspor. Iya, untuk para pengusaha yang ingin ekspor sih, ya yang kita minta yang paling penting ya itu adalah dokumen yang dibutuhkan oleh buyer. Itu memang kadang-kadang BTSA Logistik agak rewel ya, kita bilang oh ini dokumen yang setahu kami yang dibutuhkan A, B, C, D. Kadang-kadang buyer itu mereka belum pernah ekspor juga Pak, belum pernah ekspor dari Indonesia, jadi mereka asal saja ngomong. Jadi kami sering juga saya selalu mencari informasi lain selain informasi dari buyer, dan kami selalu memberikan contoh dokumen yang ada. Ini ya, kita memang agak rewel ya, tapi ini untuk kebaikan bersama. Dan kita selalu mengedukasi yang seperti Pak Antoni ngomong, ikan yang dikasih sampel itu kita juga minta customer itu benar-benar ikan yang akan diekspor, dan biasanya kami akan ambil sendiri. Melihat langsung. Iya, karena kenapa? Kalau kita mengambil ikan yang bukan diekspor, ternyata ikan yang diekspor mengandung bakteri, itu pasti akan ditolak negara tujuan. Itu sama saja Pak, karena tujuan kita adalah menjual kepada mereka. Sebelum masuk mereka akan mengecek Pak, nggak mungkin mereka terima aja Pak. Nah, itu sangat penting. Kadang-kadang ada yang yang penting surat keluar aja. Kita bilang jangan seperti itu, kita kerja mau long term. Jadi semua aspek keamanan, kepastian tetap kita jaga gitu Pak. Ikutilah prosedur. Iya, ikutilah prosedur yang dengan ada. Penuh kejujuran dan integritas ya. Karena begitu diterima negara asal, jika tidak jujur akan dikembalikan lagi. Iya Pak. Karena prosedur di dalam ekspor diperiksa oleh negara tujuan itu juga sangat ketat para Tribuners ya. Benar ya Pak. Ya, kita selalu mengedukasi seperti, karena ekspor ini sangat gampang, sangat dibantu pemerintah, tapi yang agak sulit saat memulainya saja Pak. Informasi yang dibutuhkan. First shipment biasanya Pak. Oke. Saya rangkum sedikit. Pertama, kalau ingin melakukan ekspor, carilah ya potensi ekspor ya melalui pameran dan sebagainya. Cari pameran-pameran di luar negeri, potensi apa yang mereka butuhkan. Biasanya negara-negara tertentu itu memiliki kebutuhan sendiri. Betul. Ya, mereka untuk apa? Untuk konsumsi maupun untuk produksi. Yang kedua harus ada NPWP ya, Pak Antoni. NIB. Internal perusahaan dulu, NPWP ya. NPWP ada Iya. izin, ya kemudian produk itu harus berkualiti, Iya, baru betul. nanti daftar di NIB ya. Iya. Nomor induk berusaha melalui OSS dan siap dibantu oleh BTSA jikalau para Tribuners membutuhkan ya. Kemudian baru ditanya negara tujuan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan seperti ICO, COO, nah kemudian karantina atau data-data dibutuhkan sebagai standar penerimaan negara tujuan seperti apa, baru dilengkapi, cek kontainer, cek semuanya, prosedur dilengkapi. Dan ikutilah ya saran dari Pak Johnson, Direktur BTSA, ikuti prosedur ekspor dengan rapi ya. Integrity penting ya, karena buyer membeli produk dengan kita tentunya membeli kepercayaan juga ya. Oke. Nah, untuk last masukan atau kesimpulan untuk Tribuners. Silakan penutup Pak Johnson. Penutup ya, ini baik di ekspor maupun perdagangan di dalam negeri ya, memang yang kita butuhkan memang produk yang berkualitas, prosedur yang kita ikutin, dan satu lagi integrity sih seperti yang Pak Senik ngomong. Karena di dalam bisnis ya itu yang paling kita butuhkan, kepercayaan ya Pak. Kepercayaannya Pak. Kalau untuk sisa-sisa dokumen selain ke BTSA Logistik saja. Yang repot-repot kami saja Pak. Percaya kepada BTSA Logistik, Pak Antoni beserta tim siap membantu Bapak Ibu semuanya. Semoga pembicaraan saya bersama Pak Johnson, Pak Antoni dari BTSA Logistik memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sahabat bisnis dan para Tribuners, dan semoga perusahaan-perusahaan di Medan Sumatera Utara ini meningkatkan ekspor ke luar negeri dan kita semakin maju dan berkembang. Sekali lagi terima kasih Pak Johnson, waktunya Pak Antoni, waktunya, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain kembali. Terima kasih, thank you.